Sebelum menjelaskan materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Dea Putri Nailah, saya Nadia Nisa Fitria, saya Masyarah Madina, saya Kanita Aulia. Yang pertama, karakteristik lapisan bumi. Karakteristik lapisan bumi adalah lapisan litosfer. Lapisan litosfer terbagi menjadi dua, di antaranya kerak bumi dan kerak samudra. Lapisan mantel bumi merupakan batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Lapisan barister merupakan lapisan inti bumi yang bagian bumi paling dalam dan tersusun atas lapisan nefer. Bumi terdiri atas beberapa lapisan pembentuk, di antaranya yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dari struktur bumi yang dianalogikan sebagai kulit telur rebus karena sangat tipis dan rapuh dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Kerak bumi tersusun dari elemen yang relatif ringan, yaitu silika, aluminium, dan oksigen. Kerak bumi merupakan lapisan paling tipis. Ketebalannya lapisan kerak bumi bervariasi akibat permukaan bumi yang tidak rata. Selanjutnya yaitu mantel bumi. Mantel bumi terletak di antara kerak dan inti luar bumi. Mantel berupa batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Ketebalannya kurang lebih 2.900 km. Berikut pembagian mantel bumi. Yang pertama yaitu mantel bagian atas. Mantel bagian atas atau juga astenosfer merupakan bagian di bawah kerak bumi pada kedalaman 400 km. Umumnya padat, tetapi mengandung banyak magma panas. Yang kedua yaitu mantel bagian tengah. Mantel ini bersifat gel atau semi-solid, dan sebenarnya lapisan ini juga masih bagian dari mantel lapisan atas. Yang ketiga yaitu mantel bagian dalam atau bawah. Mantel bagian bawah dan paling tebal disebut mesosfer, dengan ketebalan sekitar 2.550 km. Mesosfer bersifat padat. Dan yang ketiga ada inti bumi. Inti bumi terletak pada lapisan terdalam bumi dan terbagi menjadi dua. Yang pertama, inti bumi bagian luar. Inti bumi bagian luar merupakan salah satu bagian dalam bumi yang melapisi inti luar bagian dalam. Inti bumi bagian luar mempunyai ketebalan 2.250 km dan kedalaman antara 2.900 sampai 4.980 km. Inti luar bagian luar terdiri atas besi dan nikel cair dengan suhu 3.900 Celcius. Yang kedua, ada inti bumi bagian dalam. Inti bumi bagian dalam merupakan bagian bumi yang paling dalam. Tebal inti bumi bagian dalam 1.200 km dan diameter 2.600 km. Inti bumi bagian dalam terdiri atas besi dan nikel berbentuk padat dengan temperatur dapat mencapai 4.800 Celcius. Selanjutnya, gerakan lapisan bumi. Gerakan lapisan bumi adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur panas di suatu daerah. Pada batas terbawah, temperatur kerak mencapai 200 sampai 400 Celcius. Kerak dan bagian mantel yang relatif padat membentuk lapisan litosfer. Karena konveksi pada mantel bagian atas dan astenosfer, litosfer dipecah menjadi lempeng tektonik yang bergerak. Litosfer terpecah menjadi 12 lempeng. Lempeng-lempeng tersebut mempunyai gerak pergeseran mendatar. Akibat arah pergeseran lempeng yang tidak sama, terjadi 3 jenis batas pertemuan antar lempeng, yaitu 2 lempeng saling menjauh, 2 lempeng saling mendekat, dan 2 lempeng saling berpapasan. Dan ini merupakan contoh gambar antara lempeng menjauh, lempeng bertumbukan, dan lempeng berpapasan. A. Dua lempeng saling menjauh. 1. Pembentukan tanggul dasar samudra di sepanjang tempat perenggangan antar lempeng. Tanggul dasar laut, termasuk samudra, terjadi akibat proses vulkanisme yang bertumpuk sepanjang celah. Sebagai contoh yang terdapat di Lautan Atlantik, memanjang dari kutub utara sampai mendekati kutub selatan. 2. Perenggangan lempeng akan disertai pertumbuhan kedua tepi lempeng tersebut dengan lempeng di sisinya luarnya. Nah, di sisinya luarnya. Nah, di sini. Tak mas ya, guys. Berikan si 2. 2.
perenggangan lempeng akan disertai pertumbuhan kedua tepi lempeng tersebut dengan lempeng di sisi luarnya. 3. Terjadi aktivitas vulkanisme laut dalam menghasilkan lava, basa berstruktur bantal, dan hamparan lelehan lava. 4. Munculnya aktivitas gempa. B. Dua lempeng saling bertemu. 1. Lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua. 2. Merupakan daerah hipocenter, gempa dangkal, dan gempa dalam. 3. Terjadinya aktivitas vulkanisme, intrusi, dan ekstrusi. 4. Pembengkakan tepi lempeng benua yang merupakan deretan pegunungan. 5. Timbunan sedimen campuran yang dalam istilah geologi disebut batuan bancuh atau melange. 6. Penghancuran lempeng akibat pergesekan lempeng. 7. Terbentuk kalung laut di tempat tumbukan. C. Dua lempeng saling berpapasan. Pertama, terdapat aktivitas vulkanis yang lemah disertai gempa yang tidak kuat. Dan yang kedua, terdapat singkapan kerak bumi dikarenakan suatu wilayah terkikis oleh aliran sungai atau sengaja digali untuk pembangunan jalan. Materi kedua yaitu pergeseran benua. Pergeseran benua adalah proses bergesernya benua. Pergerakan benua akan terus berlangsung dengan adanya tenaga penggerak yang berasal dari perut bumi. Gerakan ini dapat dibuktikan dengan semakin melebarnya celah yang terdapat di alur-alur dalam samudra. Teori gerakan benua salah satunya disampaikan oleh Alfred Wegener yang mengemukakan teori apungan dan pergeseran benua pada tahun 1912 di hadapan Perhimpunan Ahli Geologi di Frankfurt, Jerman. Pertama kali diungkapkan dalam bentuk buku pada tahun 1915. Teori Pangea. Pada dasarnya, permukaan bumi bersifat dinamis dan berubah sesuai pergeseran benua. Peristiwa tersebut sesuai teori Pangea. Teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun yang lalu, semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar yang disebut Pangea. Karena suatu alasan yang masih belum diketahui pasti, benua-benua pecah dan mulai hanyut dalam arah yang berlawanan. Titik tolak teori Wegener. 1. Ada persamaan yang mencolok antara garis kontur pantai timur, benua Amerika Utara dan Selatan, dengan garis kontur pantai barat, Eropa dan Afrika. 2. Daerah Greenland sekarang bergerak menjauhi daratan Eropa dengan kecepatan 36 meter setiap tahun, sedangkan kepulauan Madagaskar menjauhi Afrika Selatan 9 meter per tahun. 3. Bentangan-bentangan samudra dan benua-benua mengapung sendiri-sendiri. 4. Samudra Atlantik menjadi semakin luas karena benua Amerika terus bergerak ke arah barat. 5. Adanya kegiatan seismik yang luar biasa di sepanjang patahan St. Andreas dekat pantai barat Amerika Serikat. 6. Batas samudra Hindia makin mendesak ke utara. Proses tersebut menimbulkan lipatan pegunungan Himalaya. Salah satu contoh akibat dari pergeseran benua yaitu pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya merupakan pegunungan tinggi yang terbentuk oleh lipatan dan patahan yang berulang-ulang. Karena proses pergerakan subbenua India masih terus berlangsung sampai sekarang, maka rangkaian Himalaya masih terus melebar. Salah satu puncak di Himalaya yang terus mengalami peningkatan ketinggian adalah Nanga Parbat. Puncak ini tidak mengalami pengelupasan meski sering terjadi erosi pada puncaknya. Adapun dampak pergeseran benua bagi kehidupan manusia, terdapat dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif diantaranya lereng-lereng yang terbentuk karena tenaga endogen menjadi terjal, yang tidak baik dijadikan lahan pertanian. Selanjutnya, proses alam endogen dapat menimbulkan gempa bumi dan letusan gunung berapi. Dan pergeseran kerak bumi mendorong terbentuknya berbagai jenis pegunungan dan cekungan. Lalu terjadinya tekanan dan regangan pada kerak bumi dapat menimbulkan erosi dan longsor. Sementara dampak positif berupa proses vulkanisme pada gunung api di Indonesia sangat bermanfaat bagi lahan pertanian karena abu vulkanik membuat tanah menjadi subur. Gunung api merupakan penghasil bahan galian tambang, seperti emas, intan, timah, serta bahan bangunan yang lainnya.
dan bentuk tenaga hasil endogen dapat dijadikan wisata alam. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.